Halo semuanya, balik lagi sehat terus dan lancar juga kegiatannya. Teman-teman, ini informasi yang saya dapat. Roy Suryo CS itu mendapat panggilan dari kepolisian. Tapi mereka tidak bisa hadir. Perasaan ini kalau diundang di podcast ataupun acara TV ya, ataupun yang lainnya, itu sigap banget. Langsung ada tuh Roy Suryo CS. Tapi ini ketika mendapat panggilan dari polisi, mereka tidak bisa hadir. Ini diungkapkan oleh kuasa hukum Roy Suryo CS, yaitu Ahmad Khozinuddin, dengan alasan sibuk menghadapi hari kemerdekaan. Yang mendapatkan panggilan itu banyak teman-teman, bukan hanya Roy Suryo, kemudian Rismond ya. Tapi ini ada nama-nama yang lain, salah satunya Abraham Samad. Tapi ini semuanya serempak, kompak, alasannya ya sibuk. Bisa gitu ya. Coba kita lihat dulu videonya. Yang sebelumnya juga sudah pernah dipanggil dan pemeriksaannya akan diperiksa hari ini pada hari Senin 11 Agustus 2025 pukul 10.00. Kemudian yang kedua ada Arif Nugroho. Dia adalah seorang Pak jurnalis disebutin dari SNN, nama-namanya. Juga hari ini akan diperiksa. Kemudian yang ketiga ada klien kami atas nama Roy Suryo Notodiprojo sebagai saksi terlapor. Juga sudah menerima surat panggilan polisi dan akan diperiksa hari Selasa 12 Agustus 2025. Kemudian selanjutnya ada Rizal Fadilah, saksi terlapor, juga akan diperiksa pada hari Selasa 12 Agustus 2025. Juga Kurniati Royani juga akan diperiksa pada Selasa 12 Agustus 2025. Kemudian menyusul ada Rustam Effendi, ini juga saksi terlapor, akan diperiksa pada hari Kamis 14 Agustus 2025 pukul 10.00. Kemudian ada Nurdiansah Susilo, saksi terlapor, nanti akan diperiksa di Kamis 14 Agustus 2025. Dan yang kesembilan ada Rismond Sianipar selaku saksi terlapor, juga akan diperiksa pada Kamis 2025 14 Agustus. Dan kami perlu juga informasikan bahwa saksi terlapor lainnya yakni Abraham Samad juga kami konfirmasi sudah menerima panggilan sebagai saksi dan akan diperiksa pada hari Rabu. Hari Rabu berarti tanggal 13 Agustus ya, bersamaan dengan Rustam Effendi. Namun demikian kami ingin sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, kami tegaskan di depan Reskrim Polda Metro Jaya bahwa klien kami telah menerima surat panggilan dan panggilan itu patut. Namun demikian kami diutus oleh klien kami untuk datang menyerahkan surat kepada Polda Metro Jaya sehubungan dengan panggilan-panggilan tersebut. Pertama, panggilan tersebut belum bisa dipenuhi klien kami karena klien kami pada jadwal-jadwal yang berkenaan yang saya sebutkan tadi ya, ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis yang menjelang 17 Agustus 2025 ini sudah teragendakan berbagai agenda jelang perayaan 17 Agustus. Sudah teragendakan menjelang perayaan 17 Agustus. Ada beberapa agenda, berarti alasannya semuanya sibuk kan? 2025 Hari Kemerdekaan. Jadi dalam konteks untuk menghormati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang puncaknya akan dirayakan di 17 Agustus 2025, klien kami sudah ada jadwal-jadwal yang sudah tersusun sehingga tidak bisa memenuhi panggilan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh penyidik Polda Metro Jaya, termasuk yang hari ini. Hari ini atas tidak nama bisa memenuhi Nugroho dan atas nama Sunarto juga tidak bisa memenuhi panggilan karena sudah teragenda jadwal yang lainnya. Coba diundang di acara TV pasti tampil paling depan. Coba tuh kalau diundang di TV Roy Suryo. Kalau misalkan gak datang terus, ya mungkin dijemput ya teman-teman. Tupoksinya itu adalah untuk mengawasi pekerjaan dari lembaga-lembaga pemerintah yang dibayar oleh APBN, dibayar oleh APBD. Jadi seperti misalnya Ombudsman itu mengawasi lembaga-lembaga pemerintah semua yang dibayari APBN, APBD. Termasuk jangan lupa mengawasi kerja KPU juga, KPUD Solo, KPUD Jakarta sampai KPU Pusat. Termasuk juga mengawasi UGM juga, ya. Jadi itu tugasnya Ombudsman. Maka kemarin kami tagih tugas Ombudsman, gitu ya. Kemudian yang kedua Kompolnas. Kompolnas itu bukan bagian dari organiknya polisi, bukan. Kompolnas itu adalah petugas atau lembaga yang mengawasi kerjanya polisi.
sama dengan Komnas HAM ini. Komnas HAM ini mengawasi pekerjaan lembaga, jangan sampai ketika terjadi sesuatu pada rakyat itu rakyat mengalami pelanggaran hak asasi manusia seperti yang terjadi pada kami. Kami dikriminalisasi seperti ini ya. Kekeh ya mereka itu mengatakan bahwa mereka dikriminalisasi. Jadi mau bagaimanapun, mau apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi, di mata mereka ya tetap aja salah Pak Jokowi. Aduh. Kemudian kami juga menerima surat panggilan dari kepolisian itu menurut kami tidak manusiawi ya. Karena sekarang ini kita sedang berbahagia, sedang bergembira untuk menyiapkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 loh. Ya kita tidak manusiawi katanya, kata Tifa. Emang gak sadar ya apa yang sudah dilakukannya selama ini? Kita ini sudah sedang bersiap-siap untuk merayakan dengan segala macam kegiatan bersama dengan seluruh rakyat. Malah kita dipanggil loh sama Polda gitu loh. Kita ini dipanggil pada saat kita sedang ingin merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Itu kan sesuatu yang sangat tidak manusiawi dan akan kami sampaikan kepada Komnas HAM. Nah, kemudian berikutnya lagi, kenapa kami ke Ombudsman, kemudian ke Kompolnas dan ke Komnas HAM? Karena mereka bertiga, lembaga ini itu ikut hadir pada saat gelar perkara khusus seperti yang tadi saya sampaikan. Balik lagi ke Komnas HAM ngelapor ya. Kemarin-kemarin kan ngelapornya katanya ke luar negeri. Polisi setan kok malah kita bayar pakai uang pajak. Harusnya kan Pak Prabowo Subianto ketiga polisi setan itu ya di Nusa Kambangan. Gitu loh. Ya. Sopan ini makanya respon. Kami meminta kepada Kompolnas untuk mendukung atau mendorong diadakannya RDP, rapat dengar pendapat, supaya kita bongkar ini bobroknya laboratorium forensik Baris Krim Polri. Saya tunjukkan kepada Kompolnas yang mengawasi kinerja kepolisian yang seharusnya melaporkan langsung kepada Presiden, bukan kepada Jokowi ya. Semoga laporan aduan kami ini bukan dilaporkan kepada Jokowi di Solo karena dia sudah mantan. Harusnya aduan kami itu dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Respon mulutnya itu loh. Ini semakin melebar kemana-mana ya mereka itu. Ketika hasilnya tidak sesuai dengan harapan mereka, ya mereka ini lagi protes di hadapan media. Kan Roy Suryo beberapa kali ada itu bukti. Ya sudah, berikanlah keterangan. Jangan takut ketika dipanggil polisi. Nah orang bilang dia boneka, wah itu jauh dari itu. Ini orang nih kalau saya ini orang Solo, kalau orang Batak preman. Benar ini, dia kalau sudah firm, dia nggak takut. Kemarin waktu dia berikan pengarahan, kita fight. Dicuekin host. Somasi dan orang besar. Jadi kalau menurut Anda, siapa yang mengorkestrasi gerakannya Mas Roy dan juga Bang Rismon? Kalau memang ada yang orkestrasi. Yang pasti pemain utamanya Mas Roy. Main utama. Kenapa saya bilang pemain utama Ada Bang Rismon dong. Mas Roy ini ada di mana-mana. Ada hubungan. Mas Roy ini ada di mana-mana. Hari ini di sini, sekarang malam ini. Tadi di sana, di sana. Pemeran utamanya dia memang. Itu jelas yang mengorkestrasi ini. Emang yang di isu lain juga cloning cuma dia. Di isu lain juga ada Mas Roy. Pengajulan. Ada Mas Roy. Itu hak politik loh, dijamin undang-undang. Diminta Kemudian, ahli. bicara apapun yang berkaitan dengan Jokowi, ada Mas Roy. Makanya saya katakan aktor utamanya adalah Mas Roy. Ya. Kata relawan Pak Jokowi, Roy Suryo pemain utamanya karena ada di mana-mana. Iya sih. Di mana-mana ada. Ketika ada hal yang dilakukan oleh Pak Jokowi, Roy Suryo ada di sana untuk menyalahkan teman-teman. Mau gimana pun, mau apapun yang dilakukan, disalahin Pak Jokowi nih oleh Roy Suryo CS. Ijazah udah banyak, faktanya seperti apa ditunjukkannya oleh lembaga yang berwenang, ya tetap aja sampai sekarang mereka tidak berhenti, bahkan melebar ya kemana-mana, ngelapor kemana-mana Roy Suryo CS, ke Komnas HAM, kemana lagi, ke luar negeri, balik lagi ke Komnas HAM, ke Kompolnas. Ngapain sih sebenarnya mereka gitu kan teman-teman? Begitulah teman-teman apa yang dilakukan oleh Roy Suryo CS. Nah, itu dia untuk informasi kali ini. Saya kira dicukupkan sekian videonya. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. And that's it. Catch you later.